Dia melilitkan tali di sekop dan membunuhnya lalu menyeretnya ke lantai mengeluarkan belati dan menggesernya sepanjang proses sekop tidak melawan sama sekali Ia benar-benar seperti sedang tidur sangat nyenyak musim panas setelah menghabiskan sihirnya dan bermalam. Gale mendukungnya dari belakang, menangkapnya saat jatuh. Ron tampaknya menyadari sesuatu. Tanyakan mengapa Sovel tidak melawan sama sekali, lalu dia melihat sekeliling. Satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan untuk membiarkan seseorang berada dalam kondisi ini adalah air mimpi. Pembunuhnya pasti tidak ingin ada cipratan darah pada dirinya sendiri, jadi dia membunuh sekop menggunakan tali terlebih dahulu. Kemudian seorang polisi angkat bicara mengaku mengenali pria yang menarik perhatian semua orang. Dia mengatakan pria ini dulunya adalah seorang polisi patroli dan dia tahu perkiraan alamat pria itu. Nightingale mengangguk. Keberuntungan mereka memang bagus dan dia dengan keras memerintahkan semua orang untuk bergerak keluar untuk menangkap penjahat itu. Kelompok itu dengan cepat memperoleh lokasi pasti tempat tinggal pelaku melalui penyelidikan. Kelompok itu bergegas ke rumahnya dan polisi menyerbu masuk untuk menaklukkan pria yang baru saja bangun dari tidur, dan kemudian mengikatnya dengan aman. Mance dalam teror berteriak meminta pembebasan. Ron mendekatinya menamparnya 2 kali. Menarik rambutnya dan melemparkannya dengan kasar ke tanah, langsung membuatnya terdiam. Dia melotot ke arah pria itu, mengutuknya karena menentang pangeran, menyatakan bahwa menggantung ya di gerbang kota terlalu berbelas kasih. Pria itu terus membuat alasan dan pukulan Ron membuatnya pingsan. Giginya Mance membuka mulutnya kesakitan dan tatapan matanya adalah campuran ketidakpercayaan dan ketakutan yang intens ketika Ron menyebutkan bahwa mereka telah menyaksikan tindakan pembunuhan pada malam sebelumnya. Nightingale mengambil air mimpi dari mantel Man dan bertanya siapa yang memerintahkannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Pria itu terus menyangkalnya dan Ron mengangkat tinjunya lagi memperingatkannya untuk mengatakan kebenaran atau mengalami murka bangsawan Nightingale. Gale tidak campur tangan. Mance ragu-ragu dan tinju mendarat padanya lagi setelah beberapa pukulan. Pria itu mengaku bahwa seseorang dari daerah dalam kota memerintahkannya untuk melakukannya. Dia anjikan 4 koin emas untuk setiap orang yang dia bunuh. Dikatakan juga bahwa dengan cara ini masyarakat akan tumbuh membenci polisi dan jika semua orang percaya bahwa jika polisi tidak bisa melindungi mereka, tim patroli bisa dibentuk kembali. Manusia sudah rusak dan membocorkan sumber air mimpi dan rincian tentang pertemuan pertama mereka ketika Nightingale bertanya apakah dia tahu nama dan identitas pria itu. Menggelengkan kepalanya. Nightingale bisa tahu dia berbohong. Melihat ke arah Ron mengakibatkan dia mengangkat tinjunya lagi. Orang-orang yang ketakutan mengubah ceritanya dengan mengatakan dia tidak yakin karena pria itu tidak pernah mengungkapkan identitas atau namanya. Dia tidak tampak seperti bangsawan tetapi sangat murah hati, berpakaian agak aneh selama pertemuan tergesa-gesa mereka 2 hari yang lalu. Dia tampak mengenakan seragam di bawahnya dengan lambang berbentuk kelopak burung bulbul gal dan Ron bertukar pandang apakah itu lambang keluarga Petro. Lelaki itu tidak yakin karena keluarga Petro mendukung tuannya, jadi mengapa mereka diam-diam menentangnya. Ron yakin itu bukan ulah Petro dan curiga ada orang lain yang terlibat, namun Nightingale merasa dia mengabaikan sesuatu informasi yang diberikan oleh Mance. Sekarang semuanya benar tetapi ada sesuatu yang salah dan Maisie bertanya di pintu apakah mereka masih dibutuhkan karena pertemuan sudah berakhir dan mereka harus kembali mengingat kekasaran yang tak terelakkan selama penangkapan. Nightingale menyuruh kedua gadis itu menunggu di luar. Mendengar kata bertemu dari kedua gadis itu, tiba-tiba ia mengerti pikir. Burung bulbul menunggu yang mulia berada di aula bersama para bangsawan mendiskusikan pendirian balai kota baru ini, berarti tidak ada pengawal pribadi di sekitarnya dengan yang terdekat ditempatkan di luar aula. Jika individu ini benar-benar dari keluarga Petro, dia pasti bisa memasuki kastil dengan mudah. Nightingale meninggalkan Ron dan kawan-kawan bergegas keluar ruangan dan meraih bahu Lightning dengan segera berkata cepat bahwa dia kembali ke kastil. Pangeran mungkin dalam bahaya. Meskipun sangat terkejut, Lightning tidak ragu-ragu mengambil Nightingale dan terbang langsung ke arahnya. Still dengan kecepatan penuh Nightingale dia terlalu banyak berpikir tetapi semakin dia memikirkannya semakin dia khawatir. Pembunuhan itu dimulai 3 hari yang lalu, hari permintaan Petrov untuk bantu mencapai kota perbatasan. Jika tujuan sebenarnya adalah untuk mengalihkan perhatian pada kasus-kasus ini dan membujuknya menjauh dari Roland, itu akan menjadi mengerikan. Di aula pertemuan seorang pria mengeluarkan belati dan menusukkannya ke arah Roland. Sylvie meneriakkan peringatan tapi belati itu dengan kejam menusuk perut Roland. Nightingale berlari cepat ke dalam kastil. Dia larut ke dalam kabut. Dengan cepat berlari ke aula pertemuan, hatinya langsung tenggelam. Aula pertemuan itu benar-benar kacau balau dengan para bangsawan yang tampaknya sangat terkejut. Semua berkumpul di dekat dinding, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Para penjaga menyegel tempat kejadian. Meja tinggi yang seharusnya ditempati oleh Pangeran Roland kosong. Seorang pria tergeletak di lantai karena batu hukuman Tuhan yang dikenakannya. Nightingale tidak dapat melihat wajah pria itu sejenak. Dia merasa seluruh dunianya terbalik.
dia muncul dari kabut dan pemandangan di depan matanya kembali berwarna. Saat itulah dia melihat pria itu di tanah. Bukan Roland tapi seorang penjaga yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mengenakan pakaian resmi keluarga Petra dengan bercak merah tua di dadanya yang tampak. Seperti tongkat tembak, suara yang familiar terdengar di sampingnya memanggil namanya. Dia menoleh dan pembicaranya adalah Roland yang dikelilingi oleh beberapa penjaga di sudut aula. Nightingale membuk mulutnya namun tidak ada kata yang keluar darinya. Tubuhnya melemah seolah-olah dia telah selamat dari malapetaka. Pada saat ini yang ingin dia lakukan hanyalah memeluk Roland dengan erat. Dia masuk ke dalam kabut melewati para penjaga dan memeluk Roland dengan erat. Lengannya menempel erat di punggung sang pangeran. Kepalanya terkubur di dadanya mendengarkan detak jantungnya seolah-olah hanya deng. Melakukan itu dapat membuktikan bahwa semuanya hanyalah alarm palsu. Roland juga tampaknya menyadari sesuatu, menepuk tangannya ke arah para bangsawan meminta maaf atas kekacauan itu dan menyuruh semua orang untuk melanjutkan makan siang dan menikmati makanan mereka dengan pertemuan yang akan dilanjutkan pada sore hari. Kembali ke kantor, Roland bertanya kepada Nightingale apakah pembunuhnya terkait dengan percobaan pembunuhan ini. Nightingale emosinya berangsur-angsur stabil, menjawab dengan tegas ketika dia mengetahui bahwa orang di balik penjahat itu adalah penjaga keluarga Petro. Dia segera bergegas ke sisi Roland merenungkan fakta bahwa asasin yang telah berhasil merencanakan sejauh ini penghitungan untuk kunjungan Roland dan para penyihir benar-benar terbuang hanya menjadi seorang pembunuh. Petrov segera berlutut dengan satu lutut sebelum Pangeran Roland menyuruhnya bangkit. Dia tidak suka menyalahkan orang lain secara tidak perlu, namun melihat ke arah Petrov dia menyadari bahwa ada juga kesalahan di pihaknya. Staf kastil dan keamanan perimeter telah kedaluarsa menandai kelalaiannya. Petrov membuka mulutnya mencoba menjelaskan namun akhirnya menundukkan kepalanya mengakui kesalahannya. Roland memerintahkan Petro untuk menyelidiki identitas pembunuh. Petro segera berangkat untuk mengumpulkan informasi tentang individu tersebut. Hanya setelah dia pergi, Nightingale menyuarakan kekhawatirannya yang mendalam menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Roland tersenyum memuji peringatan Sylph untuk menghindari bencana. Setelah mendengar cerita pangeran, dia mengerti upaya pembunuhan, tetapi pada kenyataannya itu tidak sesantai yang dia gambarkan. Meskipun senjata dilarang di aula, musuh telah menyembunyikan belati pendek di pakaiannya. Ditambah menjadi penjaga kastil asli, tidak ada yang lakukan pencarian padanya yang memungkinkan dia masuk langsung ke aula. Satu-satunya kesalahan adalah dia mengenakan batu hukuman dewa, sementara itu adalah hal yang normal bagi penjaga perimeter untuk mengenakan batu itu. Itu menjadi sangat mencolok di dalam aula untuk menghindari mengganggu pengamatan Sylph. Semua bangsawan yang hadir diharuskan untuk melepaskan aksesori batu dewa mereka. Kemunculan tiba-tiba dari kekosongan hitam segera tertangkap perhatian Si dan dia mengeluarkan peringatan saat asasin mendekati pangeran. Apa yang terjadi selanjutnya sementara diceritakan dengan santai oleh Roland membuat Nightingale terkejut. Sejak musuh mendengar peringatan itu, pendekatannya hanya beberapa detik. Pangeran baru saja menarik revolvernya dan menjentikkan pengaman mati ketika belati sudah ditusukkan ke arahnya. Untungnya Roland mengenakan pelindung perlengkapan yang dibuat oleh Shah, menemukan bahwa belati tidak dapat menembus lapisan yang memungkinkannya kesempatan untuk menembak asasin. Dua peluru merenggut nyawa asasin secara instan. Nightingale sangat menyadari betapa berbahayanya proses itu dan mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika dalam kepanikan Roland tidak mematik pengaman atau jika pistol tidak berhasil menembak. Dia menoleh, tatapannya tajam menyapu petir yang kepalanya terkulai. Bersalah dalam ekspresi tulus dari kesalahan yang mengerikan. Gadis kecil itu ketakutan dan terus-menerus meminta maaf, bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan Roland. Sisi lagi Nightingale bersikeras Roland harus menghukum mereka. Ketika Nightingale tidak ada di sekitar petir dan Maisi harus tinggal di sisi Roland untuk melindunginya dari musuh. Misalnya dalam situasi hari ini, jika petir telah menerbangkan Roland, asasin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyakitinya. Roland tersenyum dan tidak menyalahkan petir dan ingin memohon atas namanya. Dengan pipi berlinang air mata petir mendengarkan Nightingale dan bersikeras bahwa mereka harus dihukum. Kali ini jika Skrull dan Andy ada di sini, mereka akan setuju dengan pikirannya. Jika mereka tidak benar-benar merasakan kesalahan mereka, apa-apa yang akan mereka lakukan jika insiden nyata terjadi lain kali. Pangeran mengelus agunya sambil berpikir lalu menatap Nightingale yang mengusulkan hukuman dengan mengurung mereka di kamar dan tidak mengizinkan mereka keluar sampai mereka menyelesaikan 3 set latihan komprehensif dalam matematika dan sains. Mendengar hal itu, petir tampak membatu. Nightingale tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas, sangat merasakan bahwa hukuman 3 set latihan komprehensif alam matematika dan sains benar-benar mengerikan. Meskipun menyadari itu adalah proposal awalnya, dia tidak bisa menariknya kembali sekarang dan dengan tegas menganggukkan kepalanya. Sylvie mendukung Seo Rang, gadis kecil yang ketakutan dan putus asa, meninggalkan kantor setelah semua orang telah meninggalkan. Nightingale berbicara mengungkapkan bahwa dia tidak melindungi Roland dengan benar. Roland
Elengkan kepalanya mengatakan padanya bahwa dia melakukannya dengan baik. Mengapa asasin memilih untuk bertindak di aula pertemuan? Karena dia mengerti bahwa Roland memiliki penyihir yang melindungi. Dan penyihir ini sangat kuat. Tanpa menariknya pergi tidak ada kesempatan sama sekali. Semakin banyak pengaturan yang dibuat, semakin banyak kekurangan yang bisa terungkap. Jadi pada akhirnya dia hanya bisa melancarkan serangan dengan belati kecil. Nightingale menjawab bahwa dia hampir berhasil. Meskipun begitu Roland tersenyum menyatakan bahwa itu bukan keberhasilan kecuali dia membunuhnya. Dia menata Nightingale dan bertanya padanya tanpa dia apa akankah dia menunggu dengan sabar kesempatan yang cukup untuk melancarkan serangan mematikan selama ada seseorang yang mengintai di kastil. Kesempatan seperti itu akan selalu ada, oleh karena itu Nightingale telah melindunginya dengan sangat baik. Roland tidak menghibur Nightingale, ini adalah pikiran tulusnya yang membuatnya merasakan gelombang hangat. Dari dalam menghilangkan sebagian besar rasa bersalahnya yang awalnya tidak nyaman, Petra kembali ke kantor di malam hari mengungkapkan bahwa pembunuh itu bernama Theo, mantan pengawal Duke Rian Menuru. Tes spekulasi Naigal dan Petro, pembunuhan ini tampaknya tidak dieksekusi sebagai pembalasan dendam atas kediaman Duke. Theo telah ditutup dan Summer akan menggunakan kemampuannya untuk memastikan alasan sebenarnya sehingga Spear juga dipanggil ke kastil. Sambil duduk di punggung Maisie, Spear merasa sedikit tidak nyaman terus-menerus berkata pelan-pelan. Maisie mendengar kata pelan, pikir tombak itu terlalu lambat dan jadi dipercepat. Hanya setelah mencapai benteng tombak akhirnya mengambil napas menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah sedikit lebih lambat. Di malam hari Roland tiba di kediaman Theo, di mana ruangan itu kosong. Jelas semua bukti telah dihancurkan sebelumnya. Pembunuh bertindak musim panas lalu mulai menciptakan kembali kejadian beberapa malam terakhir. Tombak kemudian menghubungkan kekuatan sihir musim panas dan Maisie, dan musim panas yang sementara memiliki kekuatan sihir yang cukup besar mulai menelusuri kembali kejadian terperinci. Setiap malam Theo terkadang terlihat duduk di dekat perapian sambil berpikir keras, terkadang menulis sesuatu yang terekam dalam gambar oleh Sah. Sesuai dengan berjalannya waktu, kali ini sebuah cincin muncul di atas meja. Suara Roland terdengar agak heran saat dia mendesak Sah untuk menggambar cincin-cincin itu dengan cepat. Digambar oleh pena ajaib itu berukuran sekitar ibu jari. Badan utama berbentuk bulat seperti batu permata terukir di kedua es. Isinya dengan lambang menara dan tombak khas kastil Royal Crest berwarna abu-abu. Nightingale mempertanyakan apakah dia salah satu anak buah Timothy. Roland merenung sejenak sebelum menggelengkan kepala. Setelah jeda yang lama menyatakan itu adalah tanda Wimbledon 3 itu adalah ayah Roland. Semua orang terkejut karena mereka telah mendengar bahwa Wimbledon 3 telah dibunuh oleh Geralt Pangeran Pertama Kastil Gri. Roland ingat ayahnya menunjukkan cincin itu kepadanya ketika dia masih kecil. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa setiap batu permata mewakili prajurit yang setia pada keluarga kerajaan. Dan semakin banyak batu permata semakin stabil tahta garis Wimbledon. Sisi Roland tampaknya Theo adalah bagian tersembunyi yang ditempatkan oleh Wimbledon 3 di samping Duke Rian untuk memantau seluruh pergerakan wilayah barat. Ron bertanya mengapa Theo akan menyerang Roland. Roland mengira itu mungkin karena Timothy menemukan daftar dan memberikan perintah pembunuhan kepada mereka. Lambang itu berarti segalanya mereka akan melaksanakan perintah apapun, tidak peduli apa itu. Nightingale memperhatikan pemandangan itu. Theo menatap cincin itu untuk waktu yang lama, akhirnya melemparkan cincin itu ke perapian dengan agak kecewa namun ekspresi sedikit lega. Mungkin di mata Theo menyelesaikan pesanan ini juga berarti kebebasan, namun Roland yang sudah tahu alasannya tidak menunjukkan ekspresi santai. Api menatap serius ke perapian di Theo, tidak mengalihkan pandangannya darinya untuk waktu yang lama. Selama tengah malam Gale diam-diam menyelinap ke kamar Roland. Nightingale sudah lama tidak mengunjung Roland di tengah malam, tapi pembunuhan hari ini membuatnya gelisah secara emosional dan tanpa Wendy dan anak kastil juga memberinya lebih sedikit pengekangan. Menatap pangeran tidur yang dia tinggal kan kabut berjalan dengan tenang ke sisi tempat tidur dan mencium keningnya dengan lembut, lalu dia berbaring di samping Roland. Ketika Roland bangun dari tempat tidur, hari sudah terang benderang. Dia pikir dia pasti kelelahan dari kemarin karena lengannya masih sedikit sakit. Dia melihat telur goreng dan 2 pancake bersama dengan secangkir teh di samping meja seperti di kota perbatasan itu. Jelas iapkan oleh Nightingale. Roland berkata terima kasih kepada Nightingale menuju kursi santai yang kosong. Sosok Nightingale perlahan muncul. Roland tersenyum. Nightingale akan selalu berbaring jika dia hindari duduk dengan kedipan. Dia membalik dan duduk di atasnya berkata dia juga suka di sini. Dia tersenyum pada Nightingale melihat bahwa dia dalam suasana hati yang baik dan bertanya apakah dia bermimpi indah. Nightingale berpikir sejenak dan kemudian berkata bahwa memang itu mimpi indah. Hari ini dia berharap Nightingale akan tetap di sisinya. Berpikir kembali jika Timothy benar-benar mendapatkan daftar itu, mungkin ada orang lain yang juga mendapatkan perintah. Orang-orang ini sangat setia pada keluarga kerajaan, berani dan cerdas karena mereka tidak boleh disia-siakan untuk pembunuhan bangsa B. Angsa itu orang-orangnya harus ditempatkan pada posisi yang lebih menjanjikan karena mereka semua adalah pahlawan negara. Nightingale tersenyum dan berkata seperti yang Anda inginkan yang mulia Roland.
Membuka tirai siap untuk pertama kali mengunjungi tambang dan sumur garam Nightingale Petrov dan Roland tiba di area pertambangan. Pria yang memimpin mereka bernama Denver. Keluarganya telah tinggal di sekitar gunung ini selama beberapa generasi, terlebih lagi salah satu leluhurnya adalah orang yang pertama kali menemukan tambang ini. Dia terlihat sangat bangga dengan tambang ini bahkan saat menghadap Pangeran Grey Castle. Dia berbicara dengan fasih ketika ditanya mengapa tambang ini belum dieksploitasi. Denver menjawab bahwa itu karena bulan iblis baru saja berakhir, salju yang mencair telah memasuki gunung dan mengalir melaluinya. Laju pengumpulan air terlalu cepat sehingga penambangan hanya bisa menunggu sampai musim panas. Roland menyarankan agar mereka menggunakan beberapa mesin uap untuk membantu memompa air keluar. Tetapi Denver belum pernah mendengar hal seperti itu. Sesuatu. Roland tersenyum dan berkata itu adalah mesin yang akan memungkinkan tambang beroperasi di keempat musim dan Denver harus belajar banyak di masa depan. Denver tampak agak skeptis tetapi tidak mengatakan apapun. Roland tidak keberatan dan mulai bergerak ke titik pemeriksaan berikutnya. Mungkin Denver tidak menyangka sang pangeran akan segera bersiap pergi. Dia buru-buru melangkah maju, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari tangannya dan menyerahkannya ke depan sambil berkata itu adalah kenang-kenangan kecil dari keluarganya. Roland tertarik menerima kotak itu dan membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat dua buah lampu yang menyilaukan cahaya dari obor yang menyebabkannya membiaskan campuran warna merah dan hijau yang cukup terang untuk hampir menyilaukan mata. Dia tertegun sejenak. Tak ada satupun kata-kata Denver yang terngiang di telinganya karena perhatiannya sepenuhnya terfokus pada permata itu. Kill. Awannya sangat familiar dan bahkan dengan kurangnya pengetahuannya tentang mineral, dia pernah mendengar tentang jenis batu ini. Ada nama lain yang lebih umum di sana. Bumi Depor. Namun yang membuatnya gembira bukanlah permata itu sendiri. Setelah sekian lama sang pangeran menutup kotak kayu dan dengan gembira bertanya tentang sisa-sisa yang digali dari tambang. Denver mengatakan semua limbah diangkut ke kaki gunung. Denver tidak cukup memahami implikasi dari pertanyaan pangeran dan menjelaskan bahwa mereka telah dengan hati-hati menyaring mineral-mineral yang memiliki kualitas dua pelabuhan atau Elah hancur selama proses penambangan sehingga tidak cocok untuk dipoles menjadi selai. Roland tersenyum dan menggelengkan kepalanya memberitahu Denver bahwa itu hal-hal mungkin sebenarnya adalah hard karun yang sebenarnya. Denver langsung tercengang. Roland tidak menjelaskan lebih lanjut. Seperti ini era bahkan pembuatan baja sudah menjadi tantangan berat, apalagi memurnikan aluminium murni. Komponen utama Depor adalah aluminium oksida. Juga sebagai produk sampingan dari penemuan Boite ini merupakan indikasi kuat bahwa daerah tersebut kaya akan unsur aluminium dan baik tanah maupun batu dapat digunakan sebagai bahan baku peleburan aluminium. Penggunaan aluminium sangat luas, memiliki kepadatan rendah dan tahan korosi dan merupakan bahan kunci penting untuk teknologi penerbangan masa depan. Pesawat udara dan senjata skala besar semuanya dapat dimungkinkan di masa depan. Tampaknya rencana Roland mungkin perlu beberapa penyesuaian. Kapal perlahan mendekati dermaga dan Tilly melangkah keluar dari kabin. Melihat dermaga sudah penuh dengan penyihir yang datang untuk menyambutnya. Molly adalah orang pertama yang menerkam untuk memeluk Honey. Dengan iri menyatakan dia juga ingin dipeluk. Andrea juga datang untuk memeluk, diikuti oleh para penyihir lainnya. Ledakan tawa meledak dari kerumunan dan melihat senyum tulus di wajah semua orang. Tilly merasakan depresi yang telah bertahan di hatinya selama berhari-hari juga menghilang sedikit. Terlepas dari tempat ini adalah rumahnya negara yang dibangun oleh para penyihir. Camilla manajer saat Tilly pergi memperhatikan Tilly yang dikelilingi oleh semua orang dan tersenyum mengatakan dia akan melaporkan situasi itu ke Tilly nanti. Para penyihir sangat tertarik dengan kota perbatasan dan semua orang mengajukan banyak pertanyaan. Tilly menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran semua orang sampai para penyihir melihat kreasi besar sedang diturunkan yang juga berisi buku. Molly dengan penasaran bertanya apa ini. Para penyihir yang pernah ke Border Town telah melihat buku-buku menakutkan namun familiar ini. Tilly bertepuk tangan meminta semua orang untuk tenang sejenak dan mengumumkan bahwa ini adalah hadiah dari Pangeran Roland untuk semua orang, termasuk manual untuk membaca dan menulis matematika dasar dan sains. Dalam istilah sederhana mereka adalah pengetahuan. Sebagian besar penyihir tampak bingung tetapi Tilly mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan pintas bagi setiap orang untuk meningkatkan kemampuan mereka. Thunder juga tiba di dermaga mencatat bahwa mempopulerkan pendidikan bukanlah tugas yang mudah. Untuk mencapainya membutuhkan investasi uang dan waktu yang besar yang berarti wilayah itu akan kehilangan sebagian tenaga kerjanya untuk sementara dan menuntut para penguasa untuk menerapkannya dalam waktu yang lama. Tilly mengangguk setuju, tetapi perubahan yang dibawanya sangat mengesankan tidak hanya bagi orang biasa, tetapi lebih dari itu bagi para penyihir. Ini adalah sesuatu yang disaksikan Tilly di perbatasan kota sebelum pergi ke wilayah barat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sekelompok warga sipil biasa juga bisa memancarkan vitalitas dan kehidupan seperti itu. Thunder mempertahankan sikapnya yang biasa, senyumnya kuat dan ramah saat dia bertanya kepada Tilly apakah perjalanannya ke wilayah barat telah menyelesaikan masalah di hatinya.
Tilly menggelengkan kepalanya belum menemukan jawaban yang dia cari. Roland bagaimanapun juga telah menyimpannya beberapa rahasia dari Tilly, namun dalam keadaan saat ini hal-hal tersebut tampaknya menjadi kurang penting. Para penyihir menemukan mainan mewah panda raksasa Dika. Otak lain yang membuat Ash dengan jijik berkomentar bahwa sang pangeran tahu bagaimana menyenangkan Tilly dengan hadiah seperti itu, meskipun para penyihir lain tampak agak iri mendengarnya itu adalah hadiah dari Pangeran. Tilly dengan wajah sedikit tersipu menyuruh Camilla dan Thunder untuk kembali ke kantor untuk berdiskusi lebih lanjut. Setelah kembali ke kantor, ketiganya mulai mendiskusikan info Asi yang dibawa kembali dari kota perbatasan. Thunder benar-benar tercengang ketika dia melihat dokumen di tangan yang berisi tidak hanya intelijen tentang setan tetapi juga tulisan-tulisan berusia 400 tahun dari para penyihir dan sejarah mereka. Dengan antusias Thunder berseru bahwa perjalanan barat Tilly membawa kembali lebih banyak rahasia daripada yang telah dia temukan sepanjang hidupnya bertua. Lang Tilly tertarik bertanya kepada Thunder apakah dia tidak takut. Dengan hatinya yang suka berpetualang, Thunder secara alami tidak takut tetapi malah meradang dengan keinginan membara untuk lebih banyak eksplorasi. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah bergegas ke Border Town untuk bertemu penyihir itu. Tilly agak bingung, tujuan utama menuju wilayah barat adalah untuk bertemu Agatha, bukan dia. Putrinya sendiri. Dia tidak tahu apakah harus merasa senang atau sedih karena petir pada saat ini. Thunder juga berbagi penemuannya sendiri. Selama pelayaran terakhirnya dia kembali ke garis laut tebing Ye. Ang terbuat dari air laut yang membagi permukaan laut menjadi dua dataran, tetapi kapal bisa bepergian dengan bebas di atasnya. Bahkan lebih tak dapat dipercaya, mereka menyaksikan seluruh proses pasang surut. Kali ini kecepatan aliran air laut secara bertahap meningkat, akhirnya bergegas ke titik rendah seperti jatuh dari tebing. Jika bukan karena pelayan lendir Molly yang melindungi kapal itu, kemungkinan besar akan hancur terbelah dua di tempat itu. Mereka dengan putus asa memutar kemudi. Angin kencang bertiup pada saat itu sehingga kapal tidak bergerak maju atau jatuh dari tebing. Baru kemudian mereka menemukan kebenaran tentang pasang surut. Tilly berkomentar bahwa ini hanya menentang logika. Thunder lebih memilih untuk mempercayai matanya sendiri daripada logika konvensional. Mencatat bahwa minggu kemudian pasang surut mulai surut seiring dengan waktu. Abe dan aliran di lorong bayangan mereka berteori bahwa air tidak menghilang tetapi mengalir menuju lorong bayangan seolah-olah lubang raksasa di laut. Floor melahap air laut. Tentu saja ini semua spekulasi Thunder. Setelah semua, tidak ada yang pernah melihat seperti apa dasar laut yang sebenarnya, tapi ada satu hal yang sangat dia peduli. Kan mengapa lautan tempat mereka berada disebut Laut Vortex? Tilly terkejut ketika dia mendengar ini dan Thunder secara misterius tersenyum. Nama ini telah sudah ada selama ratusan tahun. Meskipun orang biasa tidak dapat melihat Vortex, itu tidak berarti para penyihir tidak bisa. Hanya ketika Tilly menyebutkan sejarah para penyihir dari 400 tahun yang lalu, Thunder menyadari bahwa nama ini mungkin diturunkan dari era itu. Tilly mengangguk sambil berpikir kalau Thunder ada benarnya, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk menyelidiki lebih jauh, dan begitu juga dengan para penyihir di lorong tidur. Namun, Thunder menyebutkan bahwa dia tahu seorang penyihir yang mungkin penyihir ini berada di Fjord dan tidak berinteraksi dengannya, manusia untuk waktu yang lama. Dia dulunya adalah teman baik kru petualangan Thunder, tetapi mengucapkan selamat tinggal pada tanah setelah bangun sebagai penyihir. Nyanyian merdunya hanya bisa didengar ketika kabut muncul. Tilly seharusnya mendengar cerita tentang G-nya. Tilly segera ingat ini adalah Putri Duyung yang membimbing dan membantu para pelancong. Meskipun Thunder tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan bantuannya, mungkin dia perlu meminta bantuan dari teman lamanya Margaret. Thunder juga meminta Tilly untuk menanyakan tentang pembelian kapal dari Border Town. Kapal-kapal tersebut tidak memerlukan penjualan yang akan sangat berguna baginya, namun dia berharap petir tidak mengetahui hal ini. Tilly mengangguk mengerti bahwa Thunder tidak ingin petir bersikeras berpetualang bersama di kota tanpa musim dingin di dermaga distrik Chang'a. Dua kapal beton LAM dan banyak orang mengantri untuk papan Kei. Melihat kedua temannya bertanya mengapa mereka tidak tinggal, mengapa mereka pergi ke tempat asing. Tiger Claw mengatakan bekerja di kota perbatasan Ayar lebih dari di sini. Dia menepuk ular Fong mengatakan bahwa ketika mereka menabung cukup banyak uang, mereka bahkan dapat membeli sepeda. Ular Fong mengangguk setuju sementara tatapan K tertuju padan. Ya, ular Fong setuju dengan cakar harimau untuk mendapatkan lebih banyak di kota perbatasan, tetapi niat sebenarnya adalah agar lebih dekat dengan kertas. Roland kemudian memberikan beberapa instruksi pada Petrov sambil menepuk bahu Petrov. Roland mengatakan kepadanya bahwa setelah dia meninggalkan tempat itu akan diserahkan kepadanya, menasihatinya untuk melakukannya dengan baik karena menjadi pejabat eksekutif distrik Chang'a tidak akan menjadi akhir baginya. Petrov membungkuk berjanji tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Roland menaiki kapal memberi perintah untuk berlayar dengan klakson kapal Berge perlahan meninggalkan pantai menuju kota perbatasan. Di atas kapal Roland melihat di distrik Chang'a dengan hanya 1 minggu tersisa hingga serangan musim semi, dia merasa nyaman dengan penanganan
Pak militer untuk saat ini yang terpenting adalah produksi pertanian selama mereka memiliki cukup makanan semuanya akan baik-baik saja. Nightingale menyebutkan benih telah membaik daun dan dengan mente. Pertanian pekerjaan penanaman musim semi pasti akan berjalan lancar. Selain itu serangan musim semi memiliki sorotan terakhir untuk menantikan kembali ke kota perbatasan. Roland segera menuju ke Sung. Air Crimson Dokum dengan Nightingale melihat Roland muncul. Ana segera melambaikan tangan kepadanya. Ana melaporkan pekerjaannya ke Roland. Beberapa hal tidak berjalan lancar, ada beberapa masalah seperti aula kapal yang berubah bentuk di kebocoran baling-baling samping kapal miring ke satu sisi setelah mengelas jembatan dan dudukan senjata tidak dapat mengunci meriam, tetapi Ana sudah menyelesai. Kanya Roland cukup terkejut. Ana berkembang menjadi senyum cerah lalu mulai menjelaskan satu persatu di mana masalahnya Ross, apa menyebabkan mereka dan bagaimana dia menyelesaikannya. Mereka berdua Enatap Ana tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ana benar-benar mengesankan. Ana bertanya kepada Roland apakah kapal itu punya nama. Ana mengatakan Tentara Angkatan Darat Pertama datang untuk melihat kapal setiap beberapa hari, bahkan berlomba-lomba untuk mengukir nama mereka di jembatan. Roland tiba-tiba teringat hal ini meskipun dia telah berjanji bahwa orang dengan keterampilan artileri terbaik dapat memiliki kapal yang dinamai menurut nama mereka. Kapal ini merupakan pengecualian. Nama kapal perang pertama tidak hanya mewakili kapal itu sendiri tetapi juga mewakili kelas dan tipe ini. Dia tersenyum sambil berkata dia tidak bisa memberikan kehormatan ini kepada orang lain, jadi sebut saja Roland. Kapal perang pertama dari kelas Roland di ruang rahasia TASSAT dan Departemen Intelijen. Sedang mempelajari informasi terbaru intelijen yang mereka kumpulkan, menulis bahwa ibu kota kerajaan telah mengirim armada 500 orang untuk memblokir sungai air Crimson, termasuk 4 kapal perang dan 200 orang bersenjata lengkap penjaga. Mereka percaya bahwa Timothy bermaksud untuk memblokir jalur perdagangan dan memutus pasokan bahan ke wilayah barat. Tasa agak berat hati, ini bukanlah kabar baik. Pesan ini harus segera dilaporkan kepada Yang Mulia. Saat itu terdengar suara kepakan sayap datang dari taman. Seekor elang putih melesat ke dalam ruangan. Itu adalah pesan dari Yang Mulia. Taca mengambil catatan itu, membukanya dan dengan cepat memindai isi pesan rahasia itu. Jantungnya berdebar kencang, kemudian dia tidak bisa menahan tawa meskipun dia tahu bahwa sebagai seorang perwira intelijen dia tidak boleh membiarkan ekspresinya menunjukkan berita itu terlalu mengejutkan dan dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Tasa memberitahu bawahannya bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi. Yang Mulia akan pergi untuk menyelesaikan masalah ini dari akarnya segera. Semua orang agak bingung bertanya-tanya apa yang dimaksud Tasa dengan menyelesaikan masalah dari akarnya. Tasa mengepalkan tinjunya memberitahu semua orang bahwa tentara pertama Yang Mulia dan armada telah berangkat dan target mereka adalah ibu kota kerajaan. Saatnya untuk detrone Timothy telah tiba. Roland berdiri di atas kapal perang kelas Roland. Selain dari kapal induk yang dinamai menurut namanya, kapal-kapal lainnya adalah kapal semen yang lambat dan tidak praktis, tapi suatu hari dia yakin dia akan memiliki armada. Nightingale yang sangat modern membetulkan rambutnya yang kusut karena angin memperhatikan suasana hati Roland yang ceria. Dia bertanya apakah dia senang untuk segera kembali ke tanah Ernie. Dengan senyum Roland menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk kembali ke ibu kota kerajaan. Kota perbatasan adalah satu-satunya rumahnya. Kegembiraannya datang dari harapan untuk segera edakan perselisihan dan mengakhiri semua konflik di dalam kastil abu-abu. Nightingale mendeteksi bahwa Roland hanya menceritakan setengahnya kebenaran. Tertangkap penjaga Roland hampir lupa. Nightingale bisa-bisa membedakan kebohongan batuk. Beberapa kali dia mengakui bahwa dia sangat bangga telah membangun begitu banyak kapal dalam waktu yang singkat, tepatnya di bulan iblis. Nightingale mengangguk meskipun kali ini itu adalah pengakuan sepenuh hati. Itu terdengar sedikit sombong. Roland tersipu menjelaskan itulah mengapa dia ragu untuk mengatakan yang sebenarnya pada awalnya. Nightingale terkekeh Gan melangkah lebih dekat untuk meyakinkannya bahwa dia tidak marah dengan Roland kecuali jika itu menyangkut dirinya secara langsung. Dia tidak keberatan dia menceritakan beberapa kebohongan kecil. Ekali mengalihkan pandangannya ke depan. Nightingale dengan lembut mengucapkan terima kasih kepadanya. Dengan bingung Roland menatap Nightingale. Perlahan dia menjelaskan rasa terima kasihnya di bawah pemimpinannya. Apakah orang biasa atau penyihir semua akan dapat hidup bahagia? Meskipun Nightingale selalu percaya Roland akan mencapai ini, dia tidak menyangka hari itu akan datang begitu cepat. Roland mengambil napas dalam-dalam memberitahunya bahwa mereka belum sampai di sana. Dia menyadari bahwa bahkan jika Timothy digulingkan, sebagian besar bangsawan akan melawan dan berjuang mati-matian untuk penuhnya menyatukan Kastil Gri. Mungkin masih memakan waktu beberapa tahun, mungkin jauh lebih lama dari apa yang Nightingale antisipasi sebelumnya. Dengan lembut suaranya dia mengakui dia sebenarnya Kiai Haji. Khawatir jika dia akan hidup untuk menyaksikan hari itu. Roland dengan main-main menjentikkan dahi. Burung bulbul memperingatkannya untuk tidak berbicara omong kosong seperti itu. Roland tidak akan pernah membiarkan Nightingale menempatkan dirinya dalam bahaya. Menggosok dahinya dia berpendapat bahwa sebagai penyihir tempur dia tentu saja di garis depan. Perubahan datang dengan harga yang harus dibayar, tambahnya.
Mengungkapkan bahwa sejak dia berjanji pada Roland, dia sudah siap dengan apa yang mungkin terjadi. Meletakkan tangannya di bahu Nightingale, Roland dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ia berkata dia menyesal mengecewakan Nightingale saat berada di sana akan menjadi biaya tetapi sebagian besarnya akan dibayar oleh musuh mereka. Selain itu dia melanjutkan dengan sentuhan rasa terima kasih dia berutang banyak pada mereka semua. Malam Gale tampak bingung dengan emosi yang tulus. Roland mengaku jika dia tidak bertemu para penyihir dia mungkin tidak akan begitu cepat mengambil langkah ini mungkin jauh di lubuk hatinya jika dunia ini tidak memiliki keajaiban-ajaibnya. Dia masih akan berada di kota perbatasan tandus menjalani kehidupan primitif terus-menerus. Gelisah menatapnya, Gale menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan Roland adalah kebenaran yang tidak dipernis. Tiba-tiba kilat dan labirin turun dari pendaratan langit di sampingnya. Petir Roland dan Nightingale dilaporkan jarak 20 km untuk kapal bertiang tunggal yang mendekat. Mereka berperang di kedua sisi dan tampak seperti kapal berkepala elang yang disebutkan dalam laporan intelijen. Petir berseru mengatakan tetap. Dia tidak melihat patung berbentuk elang menepuk kepalanya. Roland menjelaskan bahwa kepala elang mungkin mengacu pada haluan yang menabrak di bawah air yang memberitahu petir untuk terus memantau Ereka dan tetap aman. Gadis muda itu menatap pangeran dengan mata berkaca-kaca dan bertanya apakah dia dapat melakukan satu set latihan lebih sedikit sebagai hukuman. Roland terkekeh mengatakan jika dia berjanji tidak akan berkeliaran dengan gegabah di masa depan, dia hanya bisa melakukan satu set. Mata Lightning langsung berbinar tanpa membuang waktu. Dia melompat dan terbang kembali ke langit. Gale berkomentar Roland seharusnya tidak melakukan itu. Roland melambaikan tangan sambil berkata hadiah dan hukuman membuat pelajaran berkesan. Keduanya kembali ke ruang komando. Komandan Batalion Senapan Brian, Komandan Angkatan Darat Pertama, Komandan Batalion Artileri Fainer dan Kapten Kosim berdiri di dekat meja menunggu strategi Roland untuk pertempuran laut mereka yang akan datang. Fainer adalah orang pertama yang menyuarakan pendapatnya. Sulit untuk mengenai target yang bergerak dengan meriam mereka. Dia menyarankan bahwa mereka mendekat sebelum menembak. Dia berjanji jika mereka berada dalam jarak 50 meter setiap meriam dari batalion dapat menenggelamkan kapal musuh. Brian menggelengkan kepalanya. Bola meriam menghabiskan banyak bubuk mesiu dan saat ini hanya Nona Ana yang dapat memproduksi. Dia menyarankan agar mereka menunggu musuh untuk mendekati dan kemudian menggunakan senapan mesin yang dipasang es untuk mengubahnya menjadi. Melihat Roland menoleh ke Kapten Kakim mempertanyakan apa pendapat Kapten. Setelah ragu-ragu sejenak Kosin dengan belak-belakan menyatakan mereka seharusnya hanya ram ke mereka berdua. Brian dan Fainer menatap tak percaya pada Kosim. Kosim perlahan berkata Roland lebih besar dan lebih cepat dan terbuat dari baja. Kapal kayu bisa hancur berantakan jika terkena benturan, bahkan jika tidak hancur banjir dari kerusakan akan melumpuhkan mereka. Setelah mendengar tik ini gambar tanpa sengaja terbentuk di pikiran Roland. Kedua ide mereka tampak selaras. Dia akhirnya memutuskan mari kita lakukan. Roland memberi perintah. Bendera Roland mengibarkan bendera kota Never Inter dan membunyikan peluit uapnya. Kecepatan penuh di depan Eden adalah seorang ksatria yang baru diangkat dari ibu kota kerajaan yang memimpin salah satu kapal yang dimaksudkan untuk memblokade rute perdagangan wilayah barat. Jika berhasil dia tidak hanya akan mengumpulkan banyak kekayaan tetapi juga mendapatkan promosi. Apa yang tidak dia sadari adalah siapa dia sebenarnya melawan seorang pelaut. Lookout berteriak. Aktivitas di depan Eden bergerak ke haluan kapal sambil menyipitkan mata ke kejauhan. Gumpalan asap hitam yang membumbung tinggi seolah ada sesuatu yang terbakar di dalam air. Dia samar dapat melihat siluet abu-abu mendekat. Tidak diragukan lagi itu adalah sebuah kapal, tapi yang membuatnya aneh adalah tidak adanya tanda-tanda yang terlihat berlayar. Kru mengamati bahwa yang kapal bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Eden juga memperhatikannya, bahkan jika itu di hilir kecepatannya sangat cepat. Dua kapal berkepala elang lainnya juga telah melihat kapal yang datang. Salah satu dari mereka mulai dengan cepat menggerakkan sisinya. Ore tampaknya ingin menjadi yang pertama naik kapal dagang aneh ini. Seorang pelaut tertawa. Orang-orang itu suka memonopoli kejayaan kapal dagang yang mereka tangkap pagi ini cukup bagi mereka. Pelaut kemudian berbalik ke Eden menanyakan apakah mereka harus menyerbu ke depan juga. Setelah merenung sejenak Eden menjawab tidak buru-buru mereka harus perhatikan sekarang saat kapal yang mendekat menjadi lebih jelas. Mata Eden membelalak tak percaya. Bukan hanya dia terkesiap, keheranan bergema di geladak seorang pelaut di atas Asa berteriak, ya Tuhan Kapten, benda apa itu? Klakson yang dalam terdengar bergema melewati semua orang. Kapal yang mendekat tidak hanya mempertahankan kecepatannya tetapi juga sedikit mengubah arahnya menuju langsung ke kapal berkepala elang paling depan. Tanpa waktu untuk bermanuver, Roland menabrak dengan cepat ke perut kapal berkepala elang yang tidak curiga. Suara pecahan akan bergema tajam di telinga semua orang. Kapal kayu ramping itu, kapal perang, seakan-akan tertabrak oleh palu besar terhuyung-huyung ke satu sisi. Dalam beberapa saat kapal mulai hancur berantakan dan tenggelam saat melihat kapal abu-abu kolosal menghancurkan kapal berkepala elang tanpa kehilangan momentum. Eden tercengang meskipun dia tidak mengenali bendera di pikirannya, hanya pangeran dari wilayah barat yang dikabarkan.
N telah jatuh bersama iblis yang dapat melakukan hal seperti itu. Orang-orang di D beraksi, beberapa menyiapkan busur silang, sementara yang lain mengisi senjata terbaru mereka. Melarikan diri adalah hal yang mustahil. Menggertakkan giginya, Eden memerintahkan untuk bergegas menuju pantai menyadari kecepatan mereka tidak cukup. Dia pikir memeluk tepi sungai akan menjadi satu-satunya pertahanan M. Ereka terhadap ram yang datang dengan gelombang air dan manuver tiba-tiba kapal besi abu-abu. Kapal berkepala elang yang bengkok akhirnya melepaskan kepala elang kedua kapal berusaha mati-matian untuk mengubah arahnya dengan tujuan menjauhkan diri dari musuh, tapi klakson malaikat maut berbunyi lagi. Roland dengan raungannya yang memekakkan telinga dan asap hitam tebal yang membuntuti melaju kencang menuju langsung ke kapal yang paling dekat dengannya. Kapal kedua mengalami nasib yang sama di bawah tekanan logam yang menyerbu behemoth. Sisi kapal perang itu secara paksa terbenam di bawah air. Mereka yang bisa melompat ke dalam air untuk menyelamatkan diri, sementara yang lain tidak seberuntung itu berteriak dan jatuh di geladak yang miring. Eden menjadi ketakutan, kehilangan kata-kata dalam beberapa saat. Dua kapal berkepala elang telah tenggelam dan yang di bawah komandonya tampak ditakdirkan menjadi yang berikutnya. Untuk sepersekian detik dia siap meninggalkan kapal dan melarikan diri. Api karena sedikit keberuntungan pertaruhannya terbayar melihat bahwa kapalnya sekarang sepenuhnya dekat dengan pantai musuh. Menyesuaikan arahnya mengejar kapal terakhir yang mundur, Eden menyadari bahkan jika dia berhasil melarikan diri dan kembali ke ibu kota kerajaan, hidup-hidup itu tidak akan ada gunanya. Dia harus mengalahkan kapal pemberontak ini dan mempersembahkannya kepada Raja Timothy. Sebagai lencana merit, dia tahu kapal itu mungkin telah ditempa oleh iblis, tetapi awaknya adalah manusia seperti mereka. Dia memerintahkan semua orang untuk mengangkat busur dan senjata api. Mereka siap untuk naik dan mengalahkan mereka yang ada di dalam kapal besi. Sambil berteriak, dia menyatakan untuk setiap orang yang mereka bunuh, dia akan memberi hadiah kepada prajurit pemberani koin emas. Dengar ini, keberanian pelaut melonjak kembali. Dengan percaya diri mereka tidak akan ditabrak. Kapal berkepala elang itu meninggalkan keselamatan tepi sungai yang sedang melaju di samping Roland segera. Mereka akan menyusul Roland dan jarak antara kedua kapal menyempit menjadi hanya beberapa meter. Para pelaut mengacungkan berbagai macam senjata bersiap untuk serangan awal di atas kapal orang-orang Ang ditujukan ke Roland dengan berbagai senjata termasuk busur dan anak panah dan senjata api terbaru yang diberikan oleh Timothy, namun mereka tidak menimbulkan kerusakan saat mereka hendak naik ke Lende. Roland tampak sepi, tetapi Eden melihat laras panjang yang dikelilingi oleh logam dengan lubang-lubang kecil yang terbuka di tengah. Sebelum kru bahkan bisa membuat gerakan apapun, api menyembuh. Keluar dari tong-tong. Para pelaut jatuh seperti gandum yang dipanen. Mereka yang bereaksi mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat persembunyian yang dapat melindungi mereka dari serangan senjata yang menakutkan ini. Tubuh-tubuh berserakan di kapal, peluru menembus tubuh mereka, bahkan tiang kapal di bawah serangan tanpa henti dari senjata yang menakutkan ini. Persenjataan tidak dapat bertahan. Dengan suara berderit itu pecah menjadi kemuliaan yang Eden harapkan tidak pernah terjadi. Dia menyadari mereka menghadapi jenis senjata api dengan kecepatan tembakan yang luar biasa cepat. Dia tidak dapat memahami bagaimana di tangan pangeran pemberontak senjata yang dikenal untuk memuat ulang secara lambat dan bidikan yang tidak tepat menjadi sangat efektif dan menghancurkan. Mengapa senjata yang diberikan Timothy kepada mereka sangat rendah dan tidak berguna? Sayangnya dia tidak mendapat jawaban. Segera hujan peluru menyelimuti dirinya. Kapal terakhir tergeletak lumpuh di tengah sungai yang menandakan berakhirnya pertempuran udara, dipenuhi dengan erangan dan teriakan kesakitan musuh. Meskipun mereka yang selamat telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung, berenang menuju tepi sungai B. Batalion artileri agak kecewa karena kehilangan kesempatan untuk memamerkan meriam terbaru mereka ke batalion senapan. Saat semua orang meletakkan bola meriam kembali ke kotak mereka, seseorang berkomen bahwa dibandingkan dengan amunisi yang dikonsumsi oleh senapan mesin tadi, satu cannonball tidak jauh lebih mahal. Atau Finer yang merepotkan mengerutkan kening ini dibuat dengan tangan oleh Nona A. Nah, sendiri bagaimana dia bisa membandingkannya dengan peluru senapan mesin? Mereka dapat menghasilkan ratusan setiap hari. Dia menginstruksikan anak buahnya untuk membidik dengan hati-hati selama pengepungan berikutnya, memberitahu mereka untuk tidak merusak reputasi batalion artileri. Seseorang membanggakan, dia berjanji untuk meledakkan gerbang ibu kota kerajaan dalam 3 tembakan atau kurang. Semua mata beralih ke Rodney mengharapkan dia untuk membantu membersihkan senjatanya. Rodney tahu dia berharap dia punya kapal seperti ini juga. Matanya berbinar saat dia mengulangi, dia berharap punya kapal B. Nama Rodney. Mendengar ini, kakak laki-laki Rodney melangkah maju. Bukankah kehormatan itu seharusnya menjadi yang pertama baginya? Karena kakak laki-laki Rodney terkekeh, dia tidak akan memberikan kesempatan ini kepada siapapun. Finer bergabung di kapal kedua hanya bisa diberi nama Finer. Catclaw lalu bertanya bagaimana dengan Catclaw. Menatap Catclaw serempak, semua orang menjawab tidak mungkin. Di tengah olok-olok ringan, armada berlayar sekali lagi menuju ibu kota kerajaan. 2 hari kemudian mereka tiba di ibu kota kerajaan dengan temboknya sekarang terlihat di kejauhan petir yang bertanggung.
Awap untuk pengintaian melaporkan pasukan ditempatkan di dermaga di depan sekitar 100 orang tidak bersenjata lengkap. Roland sedikit terkejut. Itu tidak mengherankan bahwa Timothy telah menyiapkan pertahanan di dermaga suburban. Tentunya Timothy pasti telah menerima berita tentang armada mereka melalui merpati pos. Namun fakta bahwa hanya 100 orang yang diposisikan di dermaga tidak terduga. Roland B. Asumsi bahwa Timothy akan memiliki pemanah dan senjata api, diposisikan di sepanjang keduanya tepi sungai dan bahkan mungkin telah memasang ketapel untuk mencegat pendaratan mereka. Sepertinya Timothy telah menyerah pada keuntungan menyerang mereka di tengah penyeberangan. Mungkinkah Timothy mengetahui jangkauan dan kekuatan meriam Angkatan Laut 152 mm miliknya? Menggelengkan kepalanya, Roland berpikir tidak mungkin. Lalu dia berbalik kepada Sylvie menanyakan apakah dia bisa melihat milisi membawa pil gereja. Sylvie menggunakan mata ajaibnya untuk observasi. Dia tidak melihat pil apapun. Sebagian besar bahkan tidak memiliki senjata. Namun, ada sesuatu yang aneh di bawah tanah. Mereka telah mengubur beberapa benda, pot tanah liat, dan tong kayu, diisi dengan bubuk abu-abu hitam Nightingale. Le langsung memikirkan bubuk mesiu. Roland kemudian menyadari strategi Timothy. Kelompok sekitar 100 orang itu hanya dikirim oleh Timothy untuk mengalihkan perhatian mereka. Niat sebenarnya mereka adalah menunggu Roland mendekati geladak dan turun kemudian berangkat. Bubuk mesiu dermaga adalah jalan penting dan Timothy jelas menyadari fakta ini, namun alih-alih melakukan pertahanan langsung ia memilih penyergapan tersembunyi, mencoba untuk mengejutkan mereka. Jika bukan karena Sylvie, mereka mungkin telah langsung jatuh ke dalam perangkap sekarang karena mereka telah menemukannya terlebih dahulu. Inya tampak relatif sederhana tanpa kemampuan detonasi nirkabel. Timothy pasti akan menempatkan personel di dekatnya untuk menyalakan bubuk mesiu. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menetralkannya terlebih dahulu. Dengan cara apapun mereka harus mengamankan dermaga atau akan menjadi tantangan untuk membawa artileri dan amunisi ke darat. Roland meminta Shi untuk membantunya mengidentifikasi titik-titik penyalaan. Ia kemudian memerintahkan Nightingale untuk menyusup, menemukan, dan melenyapkan orang-orang IND yang siap menyalakan mesiu dan mengamankan area tersebut, mencegah kemungkinan adanya angan yang menyalakan bahan peledak yang bersandar di benteng tembok barat ibu kota kerajaan. Seorang ksatria mengintip melalui teropongnya memantau aktivitas kanal. Dia telah melihat armada Rolandia. Tidak menyangka Roland benar-benar berani melancarkan serangan ke ibu kota kerajaan. Tertawa, dia tahu sejak pembangunan lebih dari 200 tahun yang lalu ibu kota kerajaan ini tidak pernah menghadapi terang musuh manapun. Setelah melihat tembok batu tinggi yang megah akan kehilangan keberanian untuk menyerang, tetapi dia harus mengakui bahwa dia mengagumi Roland. Tidak ada orang lain yang berani tentang musuh mereka di titik paling tangguh. Mereka sangat disayangkan bahwa Roland adalah musuh, tapi sebagai seorang ksatria ibu kota kerajaan dia punya kewajiban untuk melindunginya dengan segala cara. Seorang prajurit bergegas untuk melaporkan pemberontak armada pangeran telah tiba. Sang ksatria meletakkan teropongnya dan berkata dia sudah sadar. Dia kemudian mengeluarkan perintah pertama dan kedua. Pasukan kavaleri bersiap dan berdiri di belakang gerbang kota, sedangkan untuk tentara bayaran, minta mereka mengikuti kavaleri dari dekat. Pastikan semua orang menyiapkan senjata pertahanan kota, juga panaskan panci minyak. Meskipun kami tidak berpikir Roland akan mendekati tembok kota, tidak ada salahnya bersiap. Dia bercanda memperingatkan bawahannya untuk tidak mengompol ketika bubuk mesiu menyebabkan tawa terbahak-bahak di antara para ksatria di sekitarnya. Sesuai rencana, begitu pasukan pemberontak menduduki dermaga, bendera akan dikibarkan dari tembok kota. Di sinyal itu bubuk salju daya ledak tinggi yang terkubur di dekat dermaga akan diledakkan. Tidak diragukan lagi akan menyebabkan kerugian besar dan kekacauan di dalam barisan musuh. Setelah itu gerbang kota akan dibuka dan serangan kavaleri akan menyegel kemenangan mereka. Dia mengangkat teropongnya sekali lagi, bingung tentang bagaimana kapal tanpa dayung dan layar bisa bergerak meskipun dia menganggap itu tidak relevan. Terlepas dari betapa tidak biasa sebuah kapal itu tidak bisa berjalan di darat, kapal aneh itu secara bertahap melambat dan akhirnya berhenti di seberang dermaga. Seorang ksatria lain juga mengangkat teropongnya bercanda, mungkinkah itu milisi yang berjumlah 100 orang itu telah membuat pangeran pemberontak ketakutan. Sementara yang lain melihat dengan bingung dan sang ksatria hendak mengatakan banyak lagi semburan api tiba-tiba menyala dari ujung depan kapal. Hanya beberapa saat setelah kilatan api mereka mendengar ledakan teredam. Itu telah meledak tepat di dekat pondok kayu yang dimaksud. Untuk menyalakan bubuk peledak dari jarak yang sangat jauh. Mereka tidak dapat mengerti bagaimana mereka diserang, tetapi ksatria tiba-tiba menyadari apakah musuh telah mengetahui tentang bubuk salju yang terkubur di dermaga. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber-sumber mengindikasikan bahwa pangeran pemberontak memiliki senjata yang sangat kuat, jangkauan dan akurasinya jauh melampaui tabung besi yang ditempa oleh pandai besi ibu kota kerajaan. Oleh karena itu sejak awal Timothy telah memutuskan untuk tidak menghadapi mereka secara langsung, tetapi malah menyiapkan penyergapan dengan bahan peledak.
Tong-tong bubuk salju membuat senjata Roland tidak berguna, segera gudang kedua diledakkan dengan Timothy ini rencana penyergapan gagal total. Pada saat itu ledakan keras bergema dari tembok kota. Tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara karena semua bubuk salju yang terkubur di tanah terbakar. Ksatria itu mengutuk dengan marah, siapa orang bodoh yang menyalakan semuanya. Bubuk salju tanpa menunggu sinyal dermaga berubah menjadi kekacauan kawah dan lubang dengan banyak sekali milisi dan ksatria terbunuh atau terluka. Ksatria memerintahkan bawahannya untuk naikkan bendera biru. Tiba-tiba suara besar lainnya bergema menyebabkan seluruh tembok kota berguncang. Kali ini anomali itu adalah gerbang kota. Celah besar muncul di gerbang besar namun musuh masih mil-mil jauhnya. Seseorang berteriak, itu adalah iblis-iblis telah datang. Pemandangan sudah kacau, meledak menjadi pandemonium murni. Kavaleri yang telah dipersiapkan sebelumnya membalikkan kuda mereka. Mundur dan tentara bayaran di belakang mulai melarikan diri juga. Ksatria terkemuka masih berusaha mengendalikan situasi tetapi asap tebal dan bau darah mencegahnya mengucapkan perintah apapun. Pada saat yang sama balon udara panas mendekat di atas tembok kota. Wendy menarik tuas untuk melepaskan bom dari braketnya yang jatuh ke petir tanah. Dengan mudah menangkap bom yang mengarahkannya langsung ke tembok kota. Saat turun, gadis muda itu melihat ekspresi ngeri para ksatria di dinding. Bom menghantam dinding dengan ledakan besar menciptakan celah besar. Mereka yang berada di dekatnya langsung dikonsumsi oleh api yang terjadi kemudian. Minyak panas yang telah disiapkan sebelumnya berceceran di mana-mana, jatuh menimpa para prajurit yang menjaga tembok kota. Beberapa saat sebelumnya, para ksatria yang telah bersiap untuk berperang kini tersebar dan melarikan diri dengan panik. Banyak yang tersesat dalam asap tebal dan jatuh dari tembok, yang lain terjatuh dan berguling-guling di tanah mencoba damkan api yang menelan mereka. Melihat tembok kota yang berasap di ibu kota kerajaan, wajah Sylph menunjukkan sedikit keengganan. Dia perlahan berkata, pertahanan mereka telah runtuh. Nightingale tanpa XP. Resi berkata, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan jika mereka memiliki satu mereka. Roland menarik napas dalam-dalam sambil berkata, bagaimanapun juga seseorang harus membayar harga untuk konflik ini. Jika bukan musuh maka itu adalah mereka. Dia tidak ingin menyesali kekejaman perang pada saat ini atau menghargai nilai perdamaian adalah perebutan kekuasaan, pertempuran untuk bertahan. Hit up dan bentrokan ideologi. Segera trompet untuk serangan terakhir bergema di atas area dermaga. Angkatan darat pertama yang bersenjata lengkap dipimpin oleh kapak bersiap untuk dorongan terakhir di tengah tembok kota Smoky. Angkatan darat pertama dengan cepat menerobos gerbang utama. Target mereka adalah merebut gerbang istana kerajaan. Begitu di dalam kota bagian dalam laju gerak maju mereka melam. Tiba-tiba di sini mereka bertemu dengan serangan balik yang kuat dari musuh. Anggota angkatan darat pertama terus terluka parah dan mereka yang terluka parah segera ditarik ke belakang oleh rekan Ekan mereka yang menunggu bantuan medis. Nano senjata lapangan tidak dapat dibawa maju karena berbagai rintangan di jalan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berpikir tentang alternatif. Raksatria yang bersenjata lengkap yang didorong oleh pil mengamuk gereja yang diisi gelombang demi gelombang ledakan tembakan terdengar dan para ksatria yang mengamuk di depan dipenuhi dengan peluru dan jatuh, tapi yang di belakang melanjutkan serangan mereka tanpa gentar. Bahkan ketika ditembak di lengan atau badan, kecepatan mereka tidak berkurang. Kapten Regu setelah mengalahkan musuh di depan Ai mengeluarkan perintah berikutnya, namun musuh mereka tidak baru saja menyerang dari depan. Tiba-tiba sekelompok Berserk Knight melompat dari rumah-rumah hunian di jalan-jalan samping menghancurkan jelas sebelum para prajurit bisa mengarahkan senjata mereka. Para ksatria yang mengamuk sudah mulai menyerang mereka. Salah satu prajurit angkatan darat pertama terbelah dua oleh seorang ksatria yang matanya bersinar merah menyala. Pasukan dengan cepat membunuh sang ksatria, tetapi lebih banyak lagi yang keluar dari rumah-rumah. Formasi prajurit terganggu yang mengarah ke pertempuran jarak dekat. Jerita dan teriakan kesakitan terus-menerus memenuhi udara dan prajurit angkatan darat pertama terluka satu demi satu. Meskipun ketakutan pelatihan mereka terus mengingatkan mereka bahwa hanya dengan bersatu dan menggunakan kekuatan kolektif mereka mungkin bisa bertahan hidup dalam menghadapi musuh yang sangat kuat. Mereka terus menarik pelatuk mereka, secara bertahap membentuk kembali formasi mereka. Pada saat itu bala bantuan tiba. Batalion artileri telah menghadapi masalah di East Street, tetapi unit senapan mesin berat telah datang untuk membantu mereka. Pemimpin Regu berteriak untuk memberi jalan bagi senapan mesin berat. Senapan mesin berat Maxim diseret ke jalan oleh bala bantuan dan setelah menyiapkan posisi menembak, ia melepaskan hujan peluru ke para ksatria yang mengamuk dan luncurkan gelombang lain. Serangan aliran peluru yang padat membentuk dinding tak terlihat yang menghentikan rajutan yang mengamuk di jejak mereka bersama dengan prajurit angkatan darat pertama. Rajutan mengamuk diturunkan satu persatu. Pada saat tembakan berhenti, asap putih mengepul dari laras senjata. Tanah dipenuhi dengan tubuh rajutan mengamuk mereka yang tertembak tetapi tidak langsung terbunuh. Terbanting ke tanah sambil mengerang kesakitan dan penderitaan, para ksatria yang mengamuk melanjutkan serangan tanpa henti mereka pada prajurit angkatan darat pertama bahkan di lantai. Mengingat rekan
Mereka yang jatuh pasukan itu tidak menunjukkan keraguan dan dengan cepat mengakhiri musuh begitu jalan itu dibersihkan. Yang pertama tentara mampu maju sekali lagi, berbagai unit dan regu mulai berkumpul dari berbagai arah ketika balon udara panas menjulang di atas istana kerajaan. Lebih banyak bom menghancurkan tembok taman dan gerbang besi. Serangan terakhir telah dimulai di dalam istana. Timothy duduk di tempat tidurnya. Pengawal kerajaan bergegas masuk dengan segera memberitahunya bahwa musuh berada di gerbang istana, mengisyaratkan mundur dengan tergesa-gesa. Timothy duduk diam merenungkan langkah selanjutnya. Ruangan sangat mengingatkannya pada akhir tragis ayahnya dan sekarang tampaknya sejarah akan terulang kembali. Kematian Wimbledon mereka. Timothy dengan licik mengalihkan kesalahan kepada Pangeran Geralt yang lebih tua, menghilangkan ancaman utama dan naik ke puncak kekuasaan dalam rentang waktu 1 tahun. Dia berhasil mengkonsolidasikan wilayah timur dan utara juga memaksa Dik perempuannya Garcia ke pengasingan. Pengaruhnya tampak tak tertandingi. Dia percaya bahwa wilayah barat pasti akan menjadi miliknya dan menyatukan seluruh kastil abu-abu hanyalah masalah waktu. Namun, dia tidak mengantisipasi pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan cepat. Hanya dalam 3 hari dunianya telah hancur meninggalkannya tanpa apapun. Timothy dengan marah membanting sebuah tempat lilin dari meja samping tempat tidur ke lantai melampiaskan amarahnya. Dia berteriak dengan marah, ini semua adalah sihir. Jika bukan karena para penyihir dan setan, bagaimana senjata Roland bisa begitu kuat? Suarani tegang dipenuhi dengan amarah dan sedikit gemetar. Gereja tidak berguna. Mereka mengaku memburu penyihir namun mereka melewatkan Roland Wimbledon. Jika bukan karena penyihir, bagaimana senjata Roland bisa jauh lebih unggul dari miliknya? Tidak peduli kekayaan, tenaga kerja atau wilayah dan sumber daya, keuntungan Timothy ratusan kali lebih besar dari Roland. Hanya ada satu penjelasan: iblis membantu Roland. Secara konstan ledakan dan benturan pedang di luar sejenak menenangkan Timothy. Dia tidak bisa mati sekarang. Dia harus membalas dendam. Melihat pengawalnya, dia memerintahkan ke dalam terowongan raha. Siak Satria mengawal Timothy ke lorong tersembunyi yang diketahui memiliki gerbang mati. Dulu gerbang mati diaktifkan, pintu masuk akan disegel selamanya, memblokir potensi pengejaran apapun. Lorong itu dipenuhi dengan jebakan dan batu hukuman. Tuhan, Timothy yakin Roland tidak akan tahu tentang tempat ini. Di terowongan rahasia, Timothy merenungkan langkah selanjutnya. Dia membutuhkan dukungan dari para bangsawan yang setia dan para adipati. Meskipun tidak yakin akan kesetiaan mereka setelah jatuhnya kastil abu-abu, dia tahu dia perlu mencobanya, atau mungkin dia harus mencari perlindungan dengan gereja. Jika gereja dapat membantunya membalas kekalahannya, jadi bagaimana jika dia menyerahkan kastil abu-abu? Dengan pemikiran itu mengkonsumsinya dengan cepat tumbuh lebih kuat dan lebih intens dengan setiap momen yang berlalu. Jika dia secara pribadi dapat mengirim Roland ke guillotine dan menyiksa setiap penyihir Roland, semuanya akan sepadan dalam cahaya redup obor. Timothy memutuskan dia dan pengawalnya memilih terowongan terpanjang dan berjalan keluar dari ibu kota C kerajaan. Namun ketika mereka muncul dari rahasia terowongan, mereka menemukan diri mereka dikelilingi senapan diarahkan langsung ke mereka. Sejenak keputusasaan membasahi Timothy. Para prajurit angkatan darat pertama berdiri di gerbang kota menyambut raja mereka. Roland, pertempuran telah berkecamuk sejak kemarin dan baru berakhir, Pak. Hari setelah melanggar gerbang yang pertama, tentara mengambil alih istana kerajaan di dalam kota dan katedral besar di distrik timur. Apa yang terjadi selanjutnya adalah membersihkan sisa-sisa musuh dan memadamkan pasukan perlawanan. Timothy Bryan dengan kegembiraan yang nyata melaporkan, Yang Mulia, jalan menuju istana telah dibersihkan. Kota ini sekarang milikmu. Roland melirik sekeliling dan melihat semangat yang sama tercermin di wajah semua orang. Apakah itu prajurit angkatan darat pertama atau para penyihir? Semangat tinggi mereka tampak hampir luar biasa, namun bertentangan dengan harapan. Roland merasa sangat tenang. Ibu kota yang luar biasa mewakili jantung abu-abu kastil tidak beresonansi dengannya, atau dia merasa seperti telah kembali ke rumah. Ke Roland ini hanyalah kota lain di sekitar pusat kota. Adalah ses bangunan yang rusak, tidak diragukan lagi. Ini adalah proses perebutan istana. Meskipun singkat, adalah pertempuran paling intens angkatan darat pertama yang pernah melihat. Rare untuhan yang berjejer di jalan-jalan merasakan sedikit rasa takut. Bencana melanda. Roh korban yang sebenarnya belum dihitung, namun jasad lebih dari 20 prajurit dari angkatan darat pertama telah dikirim ke belakang. Jumlah ini akan menjadi setidaknya 3 kali lipat jika bukan karena upaya penyelamatan tepat waktu dari Nanoa saat mereka memasuki tanah istana. Para prajurit stasiun berlutut dengan satu kaki. Pemandangan langka di angkatan darat pertama di mana penghormatan militer lebih umum. Roland tidak menyuarakan keberatan apapun dari ekspresi terangkat mereka. Jelas bahwa mereka tidak diterima di dalamnya sebagai pemimpin tentara, tetapi memberikan penghormatan sebagai warga istana agung kepada raja baru mereka. Para prajurit mengangkat senjata mereka serentak meneriakkan umur panjang Raja R. Roland. Di tengah sorak-sorai pasukan pertama, Roland maju menuju istana, melangkah ke dalam istana. Menara kembar yang megah tempat ini melambangkan otoritas tertinggi keluarga kerajaan kastil yang agung. Di dalam aula besar, selain para prajurit yang memegang senjata mereka dengan siap,
ada sekelompok bangsawan dan menteri yang tampak sangat penting saat melihat Roland. Mereka semua berlutut serempak Mi. Nyambut kedatangannya di antara para bangsawan ini, dia mengenali beberapa wajah yang dikenalnya: Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hakim, Kepala Intelijen, dan Perdana Menteri. Antara lain orang-orang ini pernah melayani Raja Wimbledon ketiga.